Sekarang kita lihat lagi misalnya, apakah orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah atau belum mengucapkan la ilaha illallah, belum beriman, apakah mereka tidak bersatu? Mereka bersatu juga. Iya. Ya, orang-orang kafir Quraisy kan bersatu waktu itu, kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi, tapi mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi kalimat itu nggak bisa digeser terlampau jauh. Jadi secara logika bermasalah. Ya, secara konsepsi kebangsaan juga memunculkan persoalan. Apalagi jika pendekatannya dalam pendekatan agama, syariat. Iya. Jadi pendapat yang dimaksudkan, yang tadi disebutkan, ini memberikan kesan bahwa pemahaman dasar keagamaan itu bermasalah. Ya, pemahaman dasarnya. Karena ini kan sangat dasar, bab yang sangat dasar. Bab akidah, pembuka yang sangat dasar, yang ya semua ulama menyampaikan dalam bab akidah demikian. Ya makanya saya katakan di awal, betul ada yang begitu. Ya gitu, itu Mas Lik ya. Iya. Nah, dan ini nanti iman dan amal ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Jadi begitu Nabi SAW 13 tahun dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan penguatan akidah di masyarakat awal, masyarakat Fatrah Makkiyah di era Mekah. Setelah itu kuat, berjalan pindah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberikan bimbingan syariat yang sempurna, yang paripurna. Yang dimaksud sempurna itu bukan hanya membimbing masyarakat pada saat itu, tapi dia menjadi kurikulum kehidupan sampai akhir masa kehidupan manusia, sampai kembali kepada Allah. Ya, sampai berakhir kehidupan kita itu. Karena itulah Allah turunkan kemudian surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-3 untuk menegaskan kesempurnaan syariat ini, din ini, Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas kalimatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, 3 bagian di sini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku tegaskan kepada Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, hamba-hambaku, bahwa telah aku sempurnakan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian, agama kalian. Jadi nikmat kita, din itu Islam. Ya, inna dina 'indallahil Islam, di Ali Imran ayat 19. Jadi Allah sudah menyampaikan secara tegas Islam itu sempurna. Allah langsung loh yang menyampaikan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam belum sempurna, persoalan serius kedua. Iya kan? Iya. Persoalan serius kedua. Kenapa? Karena kalimat ini langsung bertentangan dengan firman Allah. Allah yang mengatakan dinnya sudah sempurna. Bahkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan juga bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, aku ridha dengan Islam sebagai din kalian. Pertama, dinnya disebut sempurna oleh Allah, ditutup dengan aku ridha Islam ini sebagai din yang sempurna untuk kalian. Jadi Allah sudah ridha, Allah sudah mengatakan sempurna. Kok Anda bisa mengatakan tidak sempurna atau belum sempurna, dan Anda belum ridha dengan kalimat sempurna itu? Jadi ini statementnya bertentangan langsung dengan firman Allah ini. Iya, Mas. Jadi persoalan, ya. Iya. Jadi kesempurnaan, kita simpulkan kesempurnaan kalimat syahadat atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, menjadi sempurna ketika kata Nabi dibuktikan lewat amalan. Karena komitmennya demikian. Satu, nggak dapat dipisahkan. Buah dari iman itu adalah amal. Di situ kita akan dihisab, dan itu yang menentukan kunci surga untuk kembali. Ya, sehingga dengan itu semua orang Islam memahami ketika Nabi menyebutkan la ilaha illallah kunci surga, sudah otomatis mengandung unsur amal di dalamnya. Seperti rumus ini, kalau iman disebutkan sudah pasti mencakup amal soleh. Kalau kedua-duanya disebutkan sebagai penegasan. Ya, kan ada yang disebutkan misalnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi terkadang imannya disebutkan, amal solehnya tidak. Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Allah yang menyampaikan. Dan orang-orang yang beriman itu dan diikuti oleh keturunannya semua beriman, ya, kami kumpulkan mereka semua di surga. Tuh, lihat tuh, kami kumpulkan di surga. Yang disebutkan imannya. Ya, apa Anda mau mengatakan kunci surga kok cuman iman aja? Tidak. Karena cara memahaminya, maksudnya iman itu sudah otomatis beramal soleh. Taunya dari mana? Sempurnakan ayatnya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Dan kami nggak akan sia-siakan amal mereka untuk mewujudkan komitmen iman itu. Iman sebagai refleksi syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah diwujudkan lewat amalan. Ya kullu mri'in bima kasaba rahim. Kami nggak paksa, semua itu tergadai dengan amalan kalian. Jadi begitu cara memahami yang benar. Jadi kalau dapat satu hadis, jangan satu hadis itu dilihat terjemahannya, apalagi diterjemahkan terus ditafsirkan sendiri, tidak. Kumpulkan hadis-hadis yang lain, lihat para ulama menjabarkan. Dan sebagai penutup, menariknya, para ulama pun sepakat. Silahkan cek Ibnu Battal bicara apa, Imam Nawawi bicara, semua. Bahkan di situ, ittafaqa a'immatul muslimin. Semua para imam-imam orang Islam, semua para ulama bersepakat bahwa
Kalimat la ilaha illallah di hadis Muadz tadi itu tidak berdiri sendiri, diikat dengan amalan sebagai pembuktian, sebagai komitmen keimanan kita. Ini semua sepakat. Kalimat itu yang menjadikan kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan, terikat dengan konsepsi ibadah. Itu otomatis. Jadi ulama sepakat, Allah menyampaikan firman, Nabi menjelaskan lewat hadis, menuntun lewat syariat, para sahabat memberikan contoh kepada kita, tabi'in memberikan gambaran, ulama memberikan kesepakatan, semua itu jelas sampai ke kita. Anda bukan ulama, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan rasul, apalagi Allah yang Tuhan yang menetapkan segala, yang lantas Anda berbeda sendiri. Jadi persoalan. Nah, jadi demikian Mas Klik ya, persoalan kalimat tauhid ini. Tapi ingat, ya, sebelum kita akhiri, yang indah dari Al-Quran itu kalau kita mendengar sebuah statement, pendapat yang sekiranya menyimpang, atau ada unsur mengolok-ngolok misalnya, ya kok bahasa syariat atau memberi kesan kepada Nabi kok dengan kalimat yang kurang pantas, kurang baik, nggak sesuai dengan makomnya, kan? Anda dengan pejabat aja, kan nggak bisa Anda berkata-kata yang tidak bagus. Ya, mohon maaf nih. Ini ada presiden, bisa nggak Anda katakan kalimat yang saya nggak punya kosakata gitu ya. Ya, kan kita tuh ada ukuran. Ke Allah kan berfirman, ke Nabi bersabda, ya kan? Ini berbicara. Ya kalau pelaku kriminal begini, yang paling kotor kan kalimatnya, ya apalah gitu. Ya di kita itu kan ada bicara, kemudian apalagi nih, berkata, nyerocos misalnya kan, terus ada yang paling kasar lagi, yang masa makom Nabi kita berikan sebuah gambaran dengan yang tidak pantas, kan nggak mungkin ya. Nah itu istihza namanya. Ada unsur kerendahan. Nah, turun Quran surah keempat ayat 140. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, ya. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Alkitab, Furqan, Dzikr, ya, itu nama lainnya. Alkitab menunjuk kepada susunan yang sempurna. Ingin menjelaskan bahwa Al-Quran sempurna, nggak ada cacat, nggak ada aibnya. Kalau nggak percaya silahkan analisis, buat semisal itu kalau mampu. Ya? Nah, jadi kata Allah telah tetap ketentuan dalam Al-Quran yang sempurna susunannya. Jika Anda mendengar, menyimak sesuatu, melihat, ternyata ada ayat-ayat Allah diingkari, dibelokkan, atau ada unsur perendahan di situ. Ya, unsur mengolok-olok. Fala taq'udu ma'hum, maka jangan sertai ya orang itu. Jadi nggak usah dengar ceramahnya, nggak usah dengar pernyataannya, tulisan-tulisannya. Ya, tinggalkan dulu. Ya, jadi indahnya Islam tuh nggak ada hina dia, cela dia, kecilkan dia, tidak. Kata Allah cukup tinggalkan aja, tinggalkan, isolasi dalam kesendiriannya, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar itu salah. Nanti makom yang lebih tinggi para ulama memberikan pelurusan. Jadi kalau masyarakat awam itu tinggalkan aja, nggak usah disimak, nggak usah apa. Ya, jangan difasilitasi. Yang heran tuh difasilitasi. Ya, kita membuat misalnya sertifikasi, ini dai-dai yang boleh tampil begini kita bikin, tapi kita menyediakan satu kualitas yang juga malah bertentangan dengan nilai-nilai yang pokok, ini jadi bermasalah. Ya kan? Nah, jadi di titik ini kita ingin katakan bahwa kata Al-Quran cukup tinggalkan sampai dia sadar itu keliru. Nanti makom ulama menjelaskan, ini Anda nih kemarin keliru begini, terbatas. Ketika dia sadar, silahkan kita gabung kembali, lihat, dengar. Innakum idzam mithluhum, jangan difasilitasi, diberikan ruang. Lama-lama terbawa pola pikirnya. Apalagi di kalangan masyarakat awam yang belum tahu. Ya, jadi fitnah yang besar nantinya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau nanti semua itu dibiasakan, difasilitasi, lama-lama nanti rusak pemahamannya, kena penyakit. Ya, dalam hati kita. Di antara penyakitnya malah nggak suka dengan tuntunan agama. Merubah semau sendiri. Itu nifak namanya. Orang disebut munafik. Orang ini lebih berbahaya daripada kafir. Kalau kafir jelas karena nggak punya iman. Ini mengaku beriman tapi merusak keadaan imannya. Dan juga berpotensi merusak iman orang lain. Maka orang seperti ini kata Allah akan disediakan ancamannya neraka jahanam, bahkan yang paling dalamnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat berikutnya itu. Ya, jadi kita saling mendoakan supaya semua berada dalam petunjuk Allah, ya. Jadi membangun harmoni dan persatuan itu tidak harus merusak pondasi-pondasinya, pangkalan-pangkalannya. Kalau kita ingin melakukan moderasi dalam beragama, artinya pemahaman kita membawa nilai keagamaan yang utuh, yang pokok, dengan mensibghah, memberikan warna pada kehidupan sesuai dengan masanya, ya, dan membangun harmoni di dalamnya. Toh Islam itu sholat dari dulu nggak pernah berubah sampai sekarang. Zakat, umrah, haji setelah 15 abad, ya di Spanyol maju, di timur, di Baghdad maju, menginspirasi sampai ke barat dan sebagainya, nggak ada masalah, ya.
Justru ketika menjauh dari pokok-pokok itu bermasalah. Indonesia itu merdeka ketika kita memegang usul dasar pokok-pokok keislaman kita. Kalimat takbir mengemuka. Ya, semangat yang kuat untuk berjuang. Sekarang itu mau dirubah. Kembali kita ke masa-masa awal. Ini melemahkan persatuan. Sila pertama kita remah di situ. Di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, jadi begini, jadi semangat nih. Ya kurang lebih demikian, Mbak Klik ya.